Nerakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi kalau kita sudah paham marifat, sudah paham hakikat, berarti bukan menggugurkan sholat 5 waktu. Ya, sholat itu ba'dah, ya, yang tidak akan pernah sirna. Ya, gitu ya. Kalau dia wato'a, masih dia wato'a atau waktu masih ditentukan waktunya dia bertuhan oleh waktu. Ya, kita bertuhan ini yang menentukan 5 waktu. Nah, itu waktu wato'a ya, masih ditentukan oleh waktu kita bertuhan. Kalau nggak sholat, nggak bertuhan di situ. Nanti juga sholat baru bertuhan. Ya, gitu. Tapi bagaimana sholat ini adalah ba'da, dan tidak akan pernah sirna selama kita lagi masih hidup. Habis sholat ya ibadah lagi ya. Habis sholat ibadah lagi. Apa yang ibadah tadi? Al-zikri. Senantiasa bagaimana di situ kita mengingat Allah. Nah, ini yang dikatakan tawaf ala tawaf atau sholatul doimun. Makanya sholat itu kan tingkatnya marhala murukoba ya, menyaksikan tentang bagaimana tentang ruhania ya, bukan marhala jazadia ya, bukan perbuatan jasad, tapi marhala murukoba. Kalau marhala jazadia itu kan amal ya, amal yang digerakkan tadi. Makanya Muhammad yang berbuat, Ahmad yang terpuji. Ya, Muhammadnya dia sudah wujud menjadi raga. Ya, Ahmad yang dipuji, atau diri halus kita ya, atau wujud. Makanya kalau kita sudah Sami Allah liman hamida, kata Allah di situ, Allah sudah mendengar orang-orang yang memujimu. Ya. Subhana rabbil azim wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah. Ya. Mungkin aku selama ini aku belum pernah tunduk kepadamu, mungkin selama ini aku belum pernah bersyukur kepadamu, mungkin selama ini aku belum pernah bermunajat kepadamu, sekarang aku sudah paham ilmunya. Ya. Masya Allah ya, Subhan rabbil azim wa bihamdi. Nah, kita bagaimana kita curhat kepada Allah itu ya, itu yang dikatakan wakasa. Ya, satu ayat diulang 3 kali. Nah, itu ada hakikatnya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, Rabbana lakal hamdu min usmawati wa min ul-ar ya, amin umasita min sain badu. Ya Rabb, kami bagi engkau lah segala puji yang memenuhi langit dan bumi, dan memenuhi apa ya saja yang engkau kehendaki. Lalu Allah mendengar di situ. Apa kata Allah? Sami Allah liman hamida. Ya, aku mendengarmu. Karena apa? Kita sudah bermunajat bagaimana kita mengkalamkan diri kita ini ya. Jangan kita memandang diri kita ini alim ya, belum tentu alim di mata Allah, sehingga kita tidak mampu bersyukur ya, tidak pernah kita bersyukur, tidak pernah kita bermunajat kepada Allah ya. Kita seharusnya bagaimana kita harus bersyukur dalam setiap detik ya, setiap detik, setiap menit ya, bersyukur. Kalau kita hanya sebatas bersyukur di dalam sholat, itu belum bersyukur. Mas, berarti syukur kita masih dibatasi. Bersyukur, senantiasa bersyukur, selalu bersyukur. Bangun dari tidur bersyukur, mau makan bersyukur, lagi mau mandi bersyukur, mampu kancing baju bersyukur, mampu memakai baju bersyukur, ya, mampu berjalan bersyukur. Bersyukur, pokoknya muncul kesyukuran di dalam diri kita ini. Karena apa? Belum ya, mungkin ada yang artinya yang sekarang, atau yang mungkin yang belum yang sudah tidak mampu mengancing bajunya sendiri. Mungkin ada yang sudah tidak mampu memakai bajunya sendiri. Mungkin ada yang sudah tidak mampu berjalan dengan kakinya sendiri.
Nah, ini yang kita harus syukurkan. Kita masih mampu mengkancing baju kita, syukur, alhamdulillah. Masih kita mampu memakai baju kita sendiri, syukur, alhamdulillah. Ya. Kita masih makan, masih mampu pegang sendok, syukur, alhamdulillah. Nah, inilah orang-orang yang lupa dengan kesyukuran Allah. Inilah yang kita munajatkan di dalam ruku tadi. Ya, kalau kita cuma syukur 1 hari, kadang-kadang 2 hari 1 kali, itu bukan syukur ya. Nah, bersyukur itu bagaimana kita semua adalah kehendaknya adalah kesyukuran bagi kita. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bernarasi atau yang mau bertanya, silakan. Pak Guru mau minum kah? Iya, mau minum dulu ini kan. Silakan. Kita menunggu saja. Bang Rental, naik Bang Rental. Bang Rental kan udah bisa on kan. Mana 4, mana H7. Tidak mau dia. Assalamualaikum, selamat malam, sehat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Berkah selalu Bang Rental. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam ya Bang Rental. Seperti biasa Bang Rental. Moga sehat selalu juga untuk Bang Rental. Kalau di keluarga ada yang atlet, Allah sembuhkan. Kudoain banyak rezekinya, sehat selalu, sejahtera, damai, makmur seluruh keluarganya, bahagia sampai akhir masa. Amin ya Allah. Apalagi Pak Guru kita, Allah gembirakan, Allah sayangi sepanjang masa. Amin ya Allah ya Rabbi. Bukan Pak Guru selalu happy. Tolong jelaskan ayat 33 Al-Ahzab, Pak Ustadz. Tolong jelaskan ayat 33 Al-Ahzab. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ini tentang hakikat atau amalia ini? Siapa ini? Yaitu orang baru. Ya. Al-Ahzab 33. Secara amalia, secara hakikat. Kalau secara syariat, secara amalia, secara arti ya. Bagaimana di situ kita Allah memerintahkan kita untuk tinggal di rumah ya, tinggallah di rumahmu ya. Nah, tinggallah di rumahmu, diamlah di rumahmu, atau bagaimana Allah itu akan senantiasa membersihkan dirimu. Ya, nah itu yang dimaknai tentang surat Al-Ahzab tadi 33, bagaimana tentang diamlah di rumahmu, tinggallah di rumahmu, dan Allah akan di situ membersihkan dirimu. Kalau secara hakikat sahabat beriman ya, nah, kan saya sudah katakan ya, Al-Quran itu menceritakan tentang sifat ya. Nah, Al-Quran itu menceritakan tentang sifat ya, dan dia dirinya. Ya, Allah dengan sifatnya sendiri. Ya, mau Muhammad, ya, mau Ibrahim, mau Musa, mau Isa alaihissalam, itu dia menceritakan tentang sifatnya sendiri. Ya, kodratnya pada Muhammad. Ya, karena dia penutup para
penutup para nabi. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Ahzab ini kalau secara hakikat ya, kamu berdiam di rumah ya. Mana rumah kita? Mana yang dikatakan Baitullah, rumahnya Tuhan. Ya, makanya dikatakan Baitullah muminin ya. Bagaimana Allah di situ bertempat di kalbunya orang-orang muminin. Ya, Baitullah itu adalah rumah, artinya tempat berdiamnya Allah. Ya, bagi orang-orang yang sudah mukminin ya. Kini sahabat beriman tentang kalbu kita ini ya, kita sudah mampu memahamkan kalbu kita ini. Berarti kita harus membersihkan kalbu kita dengan subhanallah atau tafakur subhanallah ya. Subhanallah, kita mau lagi baring, kita mau lagi tidur ya, kalau kita sudah tahu agungannya, ada ketuhanan dan ada Tuhan. Ketuhanan jatuh kepada alam ya, ketuhanan tuh ya kepada alam sebagai rahmatan fil alamin atau dikatakan Robil alamin ya. Kalau tentu Tuhan, itu ilah badal tunggal wahid, asal mula jadi yang dikatakan wujud ya, wujud pada diri kita, yang tidak bisa dikatakan zat, nur dan sir ya. Kenapa wujud itu dikatakan tidak ada ya, tidak ada tapi dia ada, makanya diartikan wujud itu ada ya, walaupun dia nggak kelihatan tapi ada. Mana yang ada? Inilah zohir. Makanya kita harus memahami selama kita ini hidup ini, selama sebenarnya siapa yang melayanin kita ya. Bukankah ini dia sifatnya ya, bukankah ini kekuasaannya, penglihatannya, kodat iradat samar basar kalam? Dia melayanin siapa? Dia melayanin wujud yang sudah bermaujud ya. Berarti dia sudah melayanin diri ilahnya yang bernama Allah. Makanya dikatakan ilahinas ya, ilahinas. Kalau dia ketuhanan, Robbinas ya, Robbinas ini jatuh kepada alam. Mana alam? Alam semesta ini yang kita pandang tuh, mana alam semesta yang kita pandang dalam diri kita ya. Seperti kulit, daging, urat, tanah ya, itu kekuasaannya tuh ya, diri ketuhanan, artinya kekuasaan ketuhanan tadi. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi ya. Ya, lalu bagaimana kita harus mendirikannya yang dua ini ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada huruf ya, huruf hijaiyah tentang ta. Ta ini sudah dijelaskan dalam kuncinya ya. Tidak ada yang mampu menyembahku selain diriku sendiri. Titik dua ya. Titiknya dua. Ini adalah sifat menyembah ya. Makanya di dalam diri manusia ini, kenapa kita harus sholat ya, harus ngaji ya. Itu sifat menyembah ya, diri sifatnya ya. Dia berbuat tuh ya, dia berbuat, dia melihat, itu sifat menyembah tuh ya. Sifat menyembah. Makanya dalam diri manusia ini ada sifat menyembah. Makanya kita dituntut untuk sholat, untuk ngaji, untuk puasa, untuk bagaimana ya.
Lalu bagaimana kita mendirikan yang keduanya itu? Dalam sholat, sifat ketuhanan bagi dirinya dan sifat kehambaan bagi dirinya. Ya, harus kita mampu di situ ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mampu membangkitkan diri ketuhanan dan diri kehambaan, ya, jadi di situ kita sama halnya Tuhan tidak ada, hamba tidak ada. Ya, dalam sholat kita itu mana hamba nih? Dan mana Tuhan? Jangan sampai kita ada, Tuhan tidak ada. Jangan sampai Tuhan ada, tapi hamba tidak ada. Atau tidak ada kedua-duanya. Ya, jadi sahabat beriman ya. Inilah pentingnya ilmu sahabat beriman ya. Makanya syahadat itu diawalkan sebagai rukun Islam umat Muslim atau wajib harus diselesaikan. Dia nomor mana ilah? Muhammad mana Muhammad? Ya. Biar kita beda mana sifat kehambaan itu. Begitupun juga dalam sholat ya. Mana yang sifat kehambaan dalam sholat? Inilah kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat. Ya, itulah sifat kehambaan yang rukutu, yang sujud, yang berdiri, ya, yang duduk. Itu kehambaan tuh. Dia hanya menyaksikan tuh. Itulah diri ilah itu. Dia hanya menyaksikan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Ya. Jadi keakuan tadi sudah tidak ada. Ya, udah nggak ada tuh. Hanya dia yang berdiri menyaksikan dirinya sendiri. Ya, atau dikatakan menyaksikan diri kehambaannya. Ya. Gitu ya. Kalau kita sudah di alam atau lagi kita keluar ya, kita naikkan potensi ya. Kalau kita lagi mau kangen ya, kita masuk ke dalam lagi sebagai ilah. Ya. Ingat dia ya, pandang zohirnya ya. Sehingga terjadilah bagaimana Tuhan ini menguasai diri kita. Akhirnya alam semesta ini memandang kita sebagai Robbil Alaminnya. Ya. Karena apa? Oh itu dia. Kalau bukan dia, saya nggak ada di alam semesta ini. Saya nggak bakalan ada terjadi. Karena ada dia. Dia udah paham. Karena apa? Kita sudah diselimuti oleh keakuan ilah tadi. Ya, ilah inilah yang memiliki dua potensi tadi, Robbil Alamin. Ya. Dan ilahin nas. Semua dalam wujudnya sendiri. Kalau aku hamba atau umat, kalau umat itu tingkat kalau kita masih umat sahabat berimannya, itu tingkat artinya bagaimana tentang Islam ya, tentang Nabi Muhammad ya, dalam perwujudan Nabi Muhammad. Itu umat tingkatannya, makomnya dia umat ya. Tapi kalau sudah dalam ketuhanan kita sudah hamba ya. Tapi kalau kita sudah naik lagi ya, udah nggak ada lagi tuh hamba mana, Muhammad mana, Adam mana, udah nggak ada tuh, udah semua sudah dirinya sendiri ya. Makanya dikatakan kamu siapa? Hamba Allah. Kamu siapa? Hamba Allah. Dua-duanya hamba. Ya. Tapi bukan berarti di sini tiga menuju yang satu atau dua menuju yang satu, tidak ya. Yang tiga itulah yang dikatakan syahada, ahada, ahad ya, berhubungan, merasakan, mengalami, atau dikatakan tafrid dan tajridnya. Inilah pembuktian ya. Kalau kita memang itu bertuhan, inilah pembuktian harus kita nyatakan kepada alam ini, biar alam ini tahu ya, biar alam ini tahu, biar alam ini bagaimana tadi tentang mereka sujud kepada kita ya. Wala tafaraku bismillah, semuanya sudah tafakur
Ya, begitupun juga dalam sholat ya, sahabat beriman ya. Nah, begitu. Makanya selama ini kita bagaimana? Karena apa? Karena selama ini karena kita belum kenal Tuhan kita ya, sehingga kita memunculkan, kita beryakin kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dengan cara kita. Ya. Ya, tentu begitu sahabat beriman ya. Sama halnya dengan saya dulu juga begitu waktu lagi di pondok ya. Ya. Nah, cuma saya tahunya itu Allah ya. Tapi saya nggak pernah tahu siapa Allah. Ya, padahal sudah diterangkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebutlah dengan namaku, yaitu Allah. Nah, berarti Allah ini potensi nama. Ya, makanya dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal alif lam lam ha sebagai asmanya. Kalau sudah asmanya, muncullah kepada sifat wujudnya. Ya, yang tidak boleh kita katakan lagi nur, zat dan sir. Ya. Makanya begitu sahabat beriman ya. Setelah kita sadar sahabat beriman ya, oh begini rupanya selama ini hakikatnya kita memeluk dada ya, memeluk diri zohirnya, subhanallah ya. Kita mulai sadar di situ, selama ini berarti saya yang lebih terang ya. Saya yang lebih merasa nyata. Selama yang saya cari-cari selama ini, padahal dia tidak terhijab bagi diriku. Dia tidak ada kata ruang, dia tidak ada kata tempat, dia tidak ada kata waktu. Dia lebih dekat daripada urat leherku. Ya Allah, selama ini padahal yang kucari-cari ada di depan saya. Yang menghijabiku adalah bagaimana selama ini saya merasa diri saya yang nyata itu, yang terang benerang itu. Ya. Makanya Allah selalu katakan, apakah saya ini lebih indah daripada dunia? Apakah saya ini lebih indah daripada apa yang kamu pandang sehingga engkau melupakanku? Ya, sungguh luar biasa sahabat beriman ya. Bagaimana Allah, bagaimana artinya dia maha pengasih dan lagi maha penyayang. Apakah mungkin harta-hartamu itu yang lebih indah daripada saya? Apakah mungkin anak-anakmu itu yang lebih indah daripada saya? Apakah istri-istrimu itu yang lebih indah daripada saya? Kalau mereka yang lebih indah, ya tentunya bagaimana hijab ini akan senantiasa. Ya hijab itu kita, diri kita. Ya. Hijab itu adalah diri kita. Manusia tadi itu hijab. Yang manusia itu yang hijab tuh. Ya. Makanya manusia itu adalah alam cobaan. Ya. Terus kita mengklirkan dulu bagaimana tentang syahadat itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah, pandang ke dalam, tutup mata, rasakan dia. Asal mula jadi kejadian manusia ya. Tadinya dari kekosongan ya, menjadi dia maujud Muhammad Rasulullah ya. Begitu sahabat beriman ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surat Maryam, sesungguhnya manusia itu belum terlihat ya, tapi sudah ada. Nah, itu yang dikatakan wujud. Asyhadu alla ilaha illallah, kita kembali menukil ke bawah ya. Kita kembali kepada Allah ya, dengan asal mula diri kita itu. Asal mula diri manusia itu tidak ada ya, tidak kelihatan, bukan tidak ada ya, tidak kelihatan. Kita memandang ke dalam tuh. Ini nyawa kita nih, batin kita, kolbi kita ya, bukan kolbi ya. Kolbi kita memandang ini asal usul kejadian manusia ya. Kita menukil kembali ke dalam ya, kejadian manusia itu sesungguhnya memang belum terlihat
Lalu kita di situ Muhammad Rasulullah, ya. Muhammad Rasulullah. Saat kita membuka mata dengan memandang jasadnya. Nah, di situ dia sudah wujud ini yang tidak ada tadi, ya, dia sudah mewujud menjadi zohir bagi kita. Wal zohiru wal batinu, ya. Semua sudah nyata dia. Nggak usah lagi kita campur-campur dengan akal, ya. Nggak usah lagi, ini pernyataan bukan keakuan, ya. Nggak usah lagi kita campur-campur dengan akal, dengan pikiran, dengan keraguan-raguan. Ya, kalau kita sudah mencampurkan dengan pikiran, dengan akal, kepintaran, kejeniusan, ya, dengan ilmu-ilmu kita tentang bagaimana, gini-gini, habis sudah kita tuh, ya, habis kita, ya. Nah, itulah orang-orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Menyusahkan dirinya sendiri. Capek-capek sholat tapi nggak kenal Tuhan. Ya, capek-capek sholat siapa yang disembah tuh? Menyusahkan dirinya sendiri. Diperintahin puasa, siapa yang dipuasain tuh? Ya, diperintahin berbuat baik, untuk siapa berbuat baik itu? Tak sampai semua dia lakukan. Makanya orang-orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri. Ya, karena apa? Ya, putus semua amalnya di dunia. Tidak dibawa di akhirat, sahabat beriman, ya. Barang siapa yang tidak mempercaya dengan perjumpaanku, ya. Nah, itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku dan segala perbuatan amal mereka tuh tentang syahadat tadi. Di surat Al-Kahfi 105, saya rasa, kalau enggak 103. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin sahabat-sahabat beriman yang ada di bawah, silakan bertanya. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Ini saya mau pertanyakan yang kemarin kita bahas, kemarin dulu, kayak masalah sholat rohani. Itu yang saya mau tanyakan, Sus. Yang sambil kerja atau sambil ini berjalan begitu. Apakah itu kita harus berniat juga? Iya, begini ya. Kalau kita macam artinya kan begini dikatakannya. Artinya sholat itu bukan bagaimana tentang perbuatan jasad, ya. Marhala jaza, artinya dikatakan marhala jazadiyah. Berarti dia tentang bagaimana tentang marhala murukobah atau tentang perbuatan rohani. Suaramu mentol, dengar dulu. Iya. Seandainya ya sahabat beriman, ya, seandainya ini ya kita lagi manjat pohon atau memang kita ditempatkan di pertempatan artinya yang tidak sesuai untuk kita sholat. Pas-pas tiba waktu pada sholat, ya. Mungkin zuhur atau asar, sementara kita lagi di atas pohon atau kayak gimana tempat kita sholat. Ya, dimanapun kamu berada harus sholat. Ya, sholat dengan bagaimana? Ya, sholat bagaimana tentang artinya tentang kamu sholatkan tentang rohani kamu. Ya, jangan lagi kamu membayang-bayangkan tentang bagaimana gerakan-gerakannya, tidak. Ya, sholat senantiasa kamu kembali ke dalam dirimu itu. Ya,
Yang dikatakan al-zikri tadi ya. Kembali kepada diri kita itu kembali ya. Kita berhenti sejenak. Setelah kita sudah berada atau merasa sudah aman ya, merasa sudah aman, sudah merasa boleh ya. Kita lakukan ya. Kita lakukan seperti biasanya. Ya, makanya dikatakan bagaimana dalam Al-Quran sahabat beriman ya. Kenapa ini dikisahkan bagaimana pada zaman Nabi kita saat perang Badar ya. Ya, mereka berlari-larian tuh ya dikejar-kejar ya. Mereka sholat dalam kejaran itu ya. Mereka sholat. Sehingga sudah merasa aman, mereka sholat berjamaah di situ. Ya, sudah merasa aman, sudah merasa boleh ya dilakukan sholat berjamaah. Makanya itu ya dikatakan. Makanya saya pernah katakan sholat berlari ya. Banyak yang memvonis, berarti ini sesat nih ya, ada sholat berlari. Maksudnya kayak gitu ya, maksudnya kayak tadi. Contoh kita lagi dalam mobil, kalau memang mobil itu bisa kita ini ya kita sholat ya. Tapi tidak seharusnya juga kita harus berdiri ya, bungku karena mobil itu kan sempit ya. Kayak gitu tuh. Tapi kalau kita masih di atas pohon lagi manjat kayak gimana ya, atau mungkin kita lagi memperbaiki kabel, mungkin orang pekerja sebagai PLN ya, yang sering servis kabel, tiba-tiba azan bunyi ya. Kita diam dulu ya, kita diam dulu. Kita bagaimana kita mensolatkan rohani kita itu ya. Kembali kepada dirinya kita ya. Nanti kita turun lagi dari tiang itu, baru kita sholat seperti biasanya ya. Dan setelah itu kita bagaimana Mas sudah selesai penjelasannya. iya. Ya, sama-sama. Makanya kalau orang sakit ya, kalau sudah orang sakit ini, sudah sakit ini ya, udah sakit mungkin kecelakaan, udah nggak mampu ngangkat tangan ya, udah nggak mampu angkat kaki ya, nggak perlu lagi kita maksakan untuk duduk, untuk berdiri dan melakukan sholat seperti biasanya. Saya sudah katakan kan, sholat itu bagaimana? Perbuatan rohani. Ya. Makanya wudhunya itu tidak, artinya wudhunya itu kalau kita tidak ada air harus pakai debu. Karena apa? Tidak dipermasalahkan mau air mau debu ya, karena hakikatnya rohani ya, bukan jasad dia, bukan jasad. Kalau kamu nggak ada air ya silakan pakai debu ya, karena memang dituntut oleh rohani. Begitupun juga kita sakit, yang dituntut ini rohani bukan jasad dia ya. Kalau memang jasad ini sakit, ya nggak usah lagi kayak tadi. Kalau memang air ini nggak ada, ya harus pakai debu. Ya. Karena yang dituntut oleh perbuatan rohani. Tidak perlu lagi kita kadang-kadang sampai kita maksa berdiri ya. Kadang-kadang tuh ya. Berdiri kita tunduk sujud, kadang-kadang bangun ya. Ini sampai megang-megang lutut kayak gitu. Masya Allah. Marhala murukoba ya, perbuatan tentang rohani ya. Hanya tadi lagi ya yang Bang Jufri maksud ya, sholat berlari, lagi berjalan ya, kita tentunya lagi jalan pulang dari pasar, tiba-tiba azan, bagaimana kita itu sudah sholat ya, kembali dalam diri kita senantiasa beribadah. Nanti sampai juga di rumah baru kita melakukannya ya. Jadi walaupun kita terlambat berapa jam, tapi kita
mau bertanya kan Evi, silakan. Ya, ya. Alan, Ya saya, ada apa? Bukankah guru bilang begini, semakin banyak tahu Bertanya terus, satu hari satu kali bertanya. Ya, nanti besok lagi satu kali bertanya, besok lagi satu kali bertanya. Jangan satu hari itu 5 kali bertanya. tuh bener kan kata hostnya? Nah, Berarti sama kan kayak hostnya? Ini murid itu yang kebingungan tadi itu yang akal itu tadi, ya. Nah, masih belum bisa, untuk saya belum terlalu ini, masih maksudnya iya, harus kita pelan-pelan, Bang Jufri, ya. Nah, karena apa? Memang kita tidak bisa, ya. Tidak ada manusia yang bisa, ya. Tidak ada manusia yang mampu bermarifat, tidak ada, ya. Nah, kita hanya bagaimana kita hanya senantiasa, ya, beristiqomah, ya. Nah, menjalankan bagaimana qabla mutu anta mutu tadi. Nah, dia akan proses dengan sendirinya. Makanya dikatakan kalau kita sudah qabla mutu anta mutu, sudah menemukan kesadaran sejati itu, sahabat beriman, ya, kita sudah padamkan keakuan kita ini, Allah menurunkan ilhamnya, ya. Allah menurunkan ilhamnya, Allah menurunkan wahyunya, Allah menurunkan ladun. Mana kita memproses diri kita, ya. Kita berkelahi dengan akal kita, pikiran kita, ya. Kita artinya bagaimana jangan kita maju terus, ya. Jangan kita dikalahkan oleh satu nafsu, ya. Dia satu, kita kodrat kita banyak nih, ya. Kodrat kita banyak, sahabat beriman. Ada nafas, ya, ada tanafas, ada anfas, ada nufus, ya, ada ada wadi, ada manikam, ya. Ada mani. Pokoknya kita jangan kalah satu saja, satu nafsu keakuan, ya. Istiqomah berjalan, ya. Bukan karena kita banyak dosa, tidak, ya. Allah itu Maha Pemurah, ya. Allah melihat apa yang kita kehendaki. Sesungguhnya dosa yang kita lakukan sudah akan gugur satu inti dari situ, ya. Nah, otomatis sudah bersih dengan meliputi dengan sendirinya tuh, ya. Nah, makanya saya katakan, ya, tidak ada yang mampu bermarifat tuh. Hanya kita bagaimana senantiasa, ya. Dia akan memberikan petunjuknya di dalam diri kita, ya. Oh, saya sudah sampai di tahap ini. Mulai ada kesadaran tuh. Ya, kok tiba-tiba begini, kok ada isyarat tiba-tiba saya mau pengen punya ilmu, tiba-tiba saya mau pengen kenal Tuhan. Ah, itu isyarat mulai tuh. Ya, dia mulai dengan sendirinya bergetar. Ya. Masya Allah, ya.
Oh iya, silakan, subhanallah. Kasihan sampai Pak Guru belum makan, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Silakan Pak Guru, silakan. Udah jam 10 lewat, setengah 12. Kalau di sana di tempat Pak Guru udah setengah 11. Iya, sudah 11 waktu Indonesia Timur dia. Iya. Subhanallah. Mulai apa ini? Dosen Kak Kaneki. Siapa? Bang Hamba Allah? Iya. Iya. Dia Pak dosen. Oh, Dia Pak dosen. pantas Guru bagi kabar kami. lebihnya itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti ilmunya udah ada penerapannya. Kalau yang lain belum tentu. Masya Allah. Iya Mariani, berkah selalu. Saya lihat kakeknya itu kan wali. Saya pernah baca pitinya itu. Amin, Allahumma amin. Iya. Amin. Kata Pak Guru, kita semua wali. Wali bagi kaki kita, bagi tangan kita, bagi mata kita. Nanti di sana itu kita wali. Jadi saksi di sana. Bener nggak sih? Seandainya Bang Jupri berbuat baik ditimbang banyak baiknya. Terus nanti kaki menjawab, ya dia nggak pernah berbuat ini. Terus tangannya nggak pernah komen yang jelek, komennya selalu bagus-bagus. Amin. Matanya hanya untuk melihat kebenaran Allah semata. Masya Allah, enaknya. Dan doa kata-kata yang baik akan kabul. Amin. Kang Tris ini nggak mau ngomong, tak turunkan dan tak ganti Yuni. Kang Tris itu, Bang Tris, ngomong nggak? Mungkin beliau tidur. Dia tuh banyak bestinya dia. Tadi turunkan aja ganti Yuni ya. Siapa nih yang nggak mau ngomong ini? Sambil nunggu Pak Guru. Bang Semanggi yang baik hati, tak turunkan dulu ya. Besok pagi naik lagi ya Bang Semanggi. Bang Semanggi lagi nonton TV. Nanti naik lagi ya Kak Neni. Ah, Yuni juga di-mute ya. Enggak bunda ini main HP. Tuh, Mas
Semangat kayak bunda. Amin. Ya sekali ya. Semoga Allah Iya bunda. sehat selalu. Amin. Yang lagi aktif Allah sehatkan. Amin. Amin. Ya dengan kesehatan sehat, dengan kesehatan yang sempurna. Iya Kak Nani ya berkas Amin. baru pertama kali. Amin amin amin. Pertama kali ikut. Amin amin. Paham itu milik Allah ya Bang Mar, Mbak Marleni. Insya Allah Allah berikan. Di tempat Allah itu paham banyak banget. Amin. Cara gratis. Cuma nggak pakai uang. Istiqomah manis saja. Senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati sepanjang. Amin. Semoga Pak Guru gemuk, semoga Pak Guru sehat, bahagia, duduk di roda stroke, lalu dia berkata, tapi nggak boleh TikTok, nggak boleh TikTok edaring. Itu M40 nulis. Katanya dia berkata di dalam M ada M. Kalau di dalam M ada M, ya di dalam males itu ada kemalasan. Oh. Kan kadang banyak orang nulis tapi sama TikTok nggak boleh. Jadi hostnya ini ngikutin TikTok aja. Iya. TikTok itu nggak suka kalian ngomong kurang bagus lah. Kalau dijadikan moderator kelihatan itu. Alannya Langsung bingung. nolak ya bunda. Oh, Alannya bingung. Kok aku dijadikan moderator tulisannya hitam-hitam semua? Akhirnya nggak jadilah daripada dia ribut, epiek, berisik. Ibarat boro-boro dibuka pasiroh, dia ngeliat hantu apa ribut saja. Orang itu duduk tenang, ini konsentrasi jikiran, dia efek dengan ulernya lah, dengan apanya lah. Kenapa kok gitu ya bunda? Tahu Alan itu hebohan, hebohan orangnya nggak bisa jadi orang maksudnya sabar begini begitu gitu. Jadi ada kadang narasumber itu dicaci-caci gitu. Kalau kita kan udah biasa, dia istighfar aja. Alan terkejut. Kalau hostnya udah bertahun-tahun begitu. Dulu kasihan Pak Waskita itu dimaki-maki orang gitu. Kalau hostnya terharu-haru, terbiru-biru. Kok ada orang seperti itu? Kayaknya Pak Guru udah selesai makannya. Setengah 9. Kalau di sana tuh bunda jam berapa bunda? Di mana? Di Kutub Utara. Enggak di anunya kayu dah. Setengah. Nikmat. Udah bagus.
Allah. Kalau kita teringat-ingatnya ilmu ini enak betul. Dulu aku waktu kecil ya, Iya. mendengarkan tuh enak gitu. Terus aku di tengah Adem ya bunda. enak. Sekarang enak lagi perasaan kayak gini ya Allah. Subhanallah, lebih bergizi dari makanan pizza. Iya. Iya. Suka lah, tapi nggak terlalu. Iya. Terlalu. Sukanya itu ikan hiu. Besar banget bunda. Enggak, Gimana tapi kecil. mau dimakan? Kalau di sini di Bandar Jakarta itu kecil. Ikan hiu yang masih sebesar lengan gitulah, sebesar lengan. Itu enak. Soalnya sebesar makanya di rumah itu ingat yang anak yang masih bayi, babynya masih unyu-unyu. Oh. Iya. Kita senantiasa melihat yang hidup itu kodrat-kodratnya kita jalankan, Masya Allah. Bagus lagi setiap hari itu kita menambah ilmu kita, Masya Allah. Bunda nambah ilmu dan menghidupkan ilmu lagi ya bunda. Iya, tuh setiap hari itu berbeda gitu, Masya Allah. Allah itu semakin kita Sama uang itu kan memang butuh, ya maksudnya nggak terlalu over gitu bunda. itu sudah ada yang mengatur. Iya. Alan coba bercerita Alan. Tidur mungkin tuh bang. Saya mau tanya Bang Hamba ini. Ada pertanyaan sekarang tiba-tiba timbul. Dia menyiapkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah selesai. Sudah. Iya, kenapa? Silakan Bang Alan. Ya, ada pertanyaan. Suaramu
belum makan, Bang. Bangun tidur. Ada sangkut pautnya apa? Jam itu. Ini apa ini? Iya, Oh, ada mana tersembunyi. Ya. Nah, makanya dikatakan salat tentang sir. Ya, hanya orang-orang dikehendakinya tuh. Ya. Masya Allah. Nah, hanya orang-orang dikehendaki. Nah, makanya alhamdulillah berarti ya. ya makanya ada di situ ada ha. Ya. Ya, taha itu artinya dia sifatnya ya. Diri sifatnya dan ha itu diri zatnya. Ya. Sedangkan jud itu artinya bagaimana tentang sujud ya, sujud tahajud. Ta itu sifat ya, sifat beribadah tadi yang dikatakan titik 2 ya, ha itu zat tahajud ya. Jadi yang memang pilihan Allah, tidak harus kita menjaganya. Kalau kita menjaganya ya berarti bukan tahajud. Makanya hanya orang-orang yang dikehendakinya di situ ya, dibangunin sama Allah itu sendiri ya, bangun. Kita ngobrol yuk, ngopi sebareng. Oke, bangun kita ya. Masya Allah, bunda yuk bunda. Ya. Kita kopi ya, kita curhat, kita ngobrol dengan Allah di situ. Kan kita itu bako ya Bang Pak Guru ya. Iya. Sama halnya sebenarnya dia sama halnya makomnya sholat subuh ya, sama. Tapi dia makomnya ada sedikit perbedaan dari sholat subuh. Ya, kalau sholat subuh ini artinya tentang bagaimana tentang dia menemukan tingkat-tingkat kerahasiaannya untuk sebentar siang dalam waktu zuhur. Ya. Makanya kalau orang yang melakukan sholat sunnah di waktu malam ya, sebelum subuh itu ya, dia sama halnya artinya mendapat rezeki ya, rezeki keberkahan, artinya seluruh alam semesta ini seisinya ya, gitu. Kenapa? Dia di situ sudah bagaimana mencapai kuba untuk yang untuk dilanjutkan ke sholat duhur. Ya, perebutan kuba tuh ya, perebutan kuba. Nanti zuhurnya perebutan kuba dengan asar tuh. Asar dengan maghrib semua dia. Kalau tadi yang sholat tahajud tentang diri dia ya, diri dia dengan sifatnya tadi. Makanya ya, kalau kita dibangunin tengah malam ya alhamdulillah ya. Bukan berarti kita dibangunin tengah malam untuk mau berak ya. Mau berak atau mau pipis ya, tapi dibangunin tengah malam harus kita keingat di situ. Ini udah bangun tengah malam nih. Ada kerasa buang air ya. Jangan pula habis buang air lepas itu kita nggak mau sholat. Kadang-kadang kayak gitu tuh orang tuh ya. Padahal itu satu tanda, satu isyarat bagi diri kita. Alarm terbaik nggak ada lawan malaikat. Biar aja kalahnya. Ya mungkin Bang Alan silakan lagi, ada yang mau ditanyakan. Udah tadi satu, nggak boleh lebih. Alhamdulillah. Kan udah kasih kesempatan ini. Iya Bang Alan, nanya Bang Alan. Nggak ada, doa. Ya, jadi sahabat beriman ya, subhanallah. Kita ini sebenarnya bukan makhluk main-main. Ya. Kita ini bukan makhluk atau sewujud main-main ya.
Kita ini sebuah perwujudan. Ya. Kita ini sebuah pewaris Nabi, sebuah pewarisnya